Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Selalu politisi itu kan harus punya tujuan seperti itu. Jabatan publik apapun adalah alat yang paling cepat untuk bisa membuat perubahan-perubahan kebijakan di masyarakat. Nah, jadi kalau orang sudah berada di dunia politik, tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia. Kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Nah, saya juga masuk dalam kategori itu. Tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri. Nasdem memang wakil Mas Anies untuk memenangkan pertarungan, menutup kelemahan ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah memang dari NU. Dan dari NU itu adalah figurnya yang lebih komprehensif, muda, ya kan, punya darah biru, punya potensi yang bisa digerakkan untuk memenangkan itu ya selain Khofifah ya Mbak Yeni. Paling intens sama siapa sih Bu? Semua sama. Semua sama. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus. Karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosen ya. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika. Mas Anies nawari saya jadi dosen di Paramadina. Beliau waktu itu jadi rektor. Lalu saya dengan Mas Ganjar misalnya ya, itu dekat sebagai teman karena komunitas kita sama. Lalu kemudian suami saya juga di UGM, jadi temannya Mas Ganjar sebagian juga teman-teman kami, teman main jadinya. Lalu kalau dengan Pak Prabowo, suami saya dulu di Gerindra. Jadi yang namanya komunikasi ya lancar dengan semua kandidat ini. Nah tentunya komunikasi ini membahas kemungkinan-kemungkinan ke depan, titik-titik kolaborasinya akan seperti apa, kan belum final semua. Belum final, ya kita lihat dulu akan seperti apa. Saya rasa nggak bisa tergesa-gesa. Semua itu pasti habis Oktober itu baru kelihatan loh. Baru kelihatan akan bentuknya bagaimana. Setelah dibuka ya Bu, pendaftaran oleh KPU setelah dibuka ya. Setelah dibuka dan kemudian sampai mendaftar, baru bisa. Betul ya. Beliau ini kan keturunan langsung dari para pendiri NU. Ya, dan almarhum bapak beliau juga mantan ketum PBNU ya kalau kita merujuk ke situ, dan juga mantan presiden RI. Ternyata beliau memiliki kedekatan khusus dengan Mas Anies Baswedan. Pernah diajak dulu oleh Mas Anies untuk bisa bergabung menjadi dosennya ketika Mas Anies menjadi rektor di salah satu kampus ternama di ibu kota ketika Mbak Yeni baru saja selesai mengambil master. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara Mas Anies dengan teman-teman di NU. Di Demokrat itu sebetulnya kita sudah komit bahwa kita semua serahkan kepada Anies. Tergantung Anies sekarang. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang memenuhi kriteria. Tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, ya kan. Di situ kan hak seseorang untuk menilai bagaimana. Pak Syarif kemarin Pak Mardhani mengatakan bahwa mengingatkan Mas Anies ada potensi Demokrat nanti jangan bisa hingkang. Kita kan sudah bilang kita kan tetap di koalisi perubahan. Jadi kita kan solid yang mendukung Anies. Terbaru, terjawab sudah siapa Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Begini pernyataan Yeni Wahid. Dikutip dari tribunkaltim.co, terjawab sudah siapa Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ulasan seputar siapa Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih terus menjadi sorotan. Seiring dengan gencarnya desakan dari Partai Demokrat yang meminta agar nama yang dipilih segera diumumkan. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, mengatakan dirinya siap bila ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden Cawapres di pemilihan presiden Pilpres 2024.
Yeni mengatakan jabatan publik perlu diduduki oleh orang-orang yang sudah lama terjun di dunia politik demi membuat perubahan yang positif. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat, ujar Yeni di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2023. Menurutnya, jabatan publik adalah alat yang paling cepat untuk bisa membuat perubahan-perubahan kebijakan di masyarakat. Ketika seorang politikus melihat ada momentum dan kesempatan, kata Yeni, maka dia harus bersedia ditunjuk jika memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri, tentunya harus menyiapkan diri, kata Yeni. Sementara itu, Yeni mengaku dekat dengan bakal calon presiden yang ada saat ini, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Yeni mengatakan dirinya pernah menjadi dosen di Universitas Paramadina ketika Anies menjabat sebagai rektor. Kemudian, Yeni juga menyebut teman Ganjar karena berada dalam satu komunitas yang sama. Kemudian suami saya juga di UGM, jadi temannya Mas Ganjar. Sebagian juga teman kami, teman main jadinya, ujar Yeni. Lalu kalau dengan Pak Prabowo, suami saya dulu di Gerindra. Jadi yang namanya komunikasi ya lancar dengan semua kandidat ini, katanya lagi. Sebagai informasi, nama Yeni Wahid sempat santer dikabarkan jadi kandidat pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Nasdem menjadi partai yang pertama kali memunculkan nama Yeni Wahid sebagai bakal cawapres Anies. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Juni 2023 menyatakan dukungannya jika Anies memilih Yeni Wahid. Saya secara pribadi akan sangat bahagia jika Anies memilih dia. Karena bukan lagi mandat saya sebagai Wakil Ketua Umum Partai, mandat itu ada sama Mas Anies, kata Ali dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 27 Juni 2023. Sedangkan dukungan Yeni untuk mendampingi Ganjar digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada awal Oktober 2022 sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai bakal capres oleh PDIP. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali saat itu menyebut nama Yeni diusulkan partainya sebagai bakal capres Ganjar karena kualitas kepribadiannya. Untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zanuba Arifah Wahid atau akrab dipanggil Mbak Yeni Wahid. Kami menilai Mbak Yeni mempunyai kualitas pribadi mumpuni, kata Grace dalam konferensi pers pada 3 Oktober 2022.